Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada yang terhormat Bapak Fajar Saiful Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah anggaran sektor pabrik kelas C dan teman-teman sekalian. Kami di sini dari tim pemateri akan menjelaskan mengenai pro gender budgeting. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Maria Inviolata dengan NPM 047, Nadira Querida dengan NPM 054, Bernadetta Regina dengan NPM 064, dan Aliza Karima NPM 091. Nah, yang selanjutnya ada saya sendiri, Ahmad Fikri dengan NPM 188. Selanjutnya Bagus Rizky Adityawan dengan NPM 280, dan yang terakhir ada Naura Habibah dengan NPM 296. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kepada materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada konsep dari pro-gender budgeting. Anggaran responsif gender sering disalahartikan sebagai anggaran khusus untuk perempuan. Pemahaman yang seringkali salah ini berdampak pada tingginya resistensi terhadap upaya untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan gender. Untuk itu, ada beberapa konsep penting terkait dengan anggaran responsif gender. Yang pertama, anggaran responsif gender bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, merupakan strategi untuk mengintegrasikan isu gender dalam proses penganggaran. Yang ketiga, menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan gender dalam anggaran, serta menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok marginal dan perempuan. Yang keempat, terdiri atas seperangkat alat dan kerangka kerja analisis, proses, dan politik, serta menilai dampak belanja pemerintah terhadap gender yang berguna untuk mengatasi kesenjangan gender. Dan yang terakhir, yang kelima, anggaran yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan serta memberi manfaat kepada laki-laki dan perempuan secara setara. Melalui anggaran responsif gender, maka kesenjangan gender dapat berkurang dan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian ada urgensi pro-gender budgeting. Penerapan anggaran responsif gender tidak berarti memberikan beban tambahan dalam penganggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan integrasi perspektif gender dalam melihat kebutuhan dan penerimaan manfaat anggaran. Ada beberapa alasan yang menyebabkan anggaran responsif gender penting, di antaranya: 1. Memastikan peruntukan anggaran agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan melalui analisis gender. Analisis meliputi pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan, dan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang perlu diatasi. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan target dan jenis kegiatan yang akan didanai. Kedua, mengurangi kesenjangan antara penerimaan manfaat pembangunan. Dalam anggaran responsif gender, penentu target dan indikator kinerja telah mempertimbangkan faktor-faktor kesenjangan gender. Tujuannya untuk dapat meminimalisir ketidakadilan antara penerima manfaat pembangunan. 3. Menunjukkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi seperti Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Beijing Platform for Action, dan The Millennium Development Goals. Ketiganya menekankan pentingnya strategi pengarahutamaan gender untuk mencapai kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai prasyarat mencapai tujuan pembangunan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik pro-gender budgeting. Terdapat ciri-ciri anggaran responsif gender di antaranya, yang pertama, tidak membebankan pembayaran pajak dan retribusi bagi perempuan dan laki-laki yang terkait dengan pemenuhan reproduksi dasar. Contohnya, untuk pemeriksaan kehamilan, konsultasi keluarga berencana, serta menjadi peserta KB. Yang kedua, tidak membebankan biaya visum kepada korban kekerasan. Contohnya, visum yang dilakukan untuk memperoleh alat bukti pada kasus pemerkosaan perempuan. Dan yang ketiga, tidak membebankan biaya pembuatan akta kelahiran baik bagi anak, perempuan, maupun laki-laki.
Ciri-ciri anggaran responsif gender terbagi menjadi 3 kategori belanja, yaitu yang pertama, ada alokasi anggaran belanja target khusus gender. Jadi alokasi ini itu fokusnya untuk menjawab kebutuhan praktis gender, baik laki-laki maupun perempuan. Dan alokasi anggaran ini digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang kelompok sasarannya itu hanya untuk laki-laki saja atau perempuan. Contoh dasar analisis gender yang dilakukan yaitu seperti yang pertama, alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu pada APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2007. Yang kedua, alokasi anggaran untuk rintisan model penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah dalam APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2007. Dan yang ketiga, alokasi pelayanan vaksinasi bagi anak balita dan anak sekolah dalam APBD Kota Kupang tahun 2008. Nah, kategori kedua yaitu ada alokasi anggaran untuk meningkatkan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi, alokasi anggaran ini lebih ditujukan untuk menjawab kebutuhan strategis gender untuk mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, yang pertama, alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan di bidang politik dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2007. Yang kedua, diklat kurikulum untuk guru SD kelas 1-6 dalam APBD DKI Jakarta tahun 2008. Nah, kategori terakhir yaitu alokasi anggaran yang mengedepankan pengarusutamaan gender atau PUG atau gender mainstreaming. Alokasi anggaran ini itu dibagi menjadi 2 peruntukan utama, yaitu yang pertama, penyiapan prasyarat yang dibutuhkan agar analisis gender dapat diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi program atau kegiatan umum. Yang kedua, melaksanakan program atau kegiatan yang sudah didesain dengan menggunakan perspektif gender. Dan itu ada contohnya. Yang pertama, alokasi anggaran untuk program pelembagaan pengarusutamaan gender, kegiatan rintisan model penanggulangan, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah dalam APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2007. Dan yang terakhir, penyempurnaan data pekerja anak dalam APBD Jawa Tengah tahun 2006. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu tahapan dalam penyusunan prop gender budgeting. Dalam penyusunan anggaran responsif gender, disarankan untuk melakukan 7 langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menganalisis situasi sosial laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan data terpilah. Kedua, mengidentifikasikan kebutuhan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Yang ketiga, yaitu membuat daftar program dan kegiatan, serta menentukan program dan kegiatan prioritas. Yang keempat, yaitu mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dengan menggunakan prinsip ekonomi, prinsip efisiensi, efektivitas, berkeadilan, dan setara. Langkah yang kelima, yaitu menetapkan indikator kinerja yang responsif gender sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran. Langkah yang keenam, melakukan penelusuran penggunaan anggaran apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Langkah yang terakhir yaitu yang ketujuh, menguji dampak anggaran terhadap laki-laki dan perempuan apakah terdapat kontribusi terhadap perubahan dan relasi gender. Yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan pro-gender budgeting di Indonesia. Konsep pengarusutamaan gender atau PUG pertama kali muncul ketika Konferensi PBB untuk Perempuan keempat di Beijing tahun 1995. Pada saat itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan. PUG diajukan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif. Strategi pengarusutamaan gender di Indonesia pertama kali diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup PUG dalam Impres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selanjutnya, mekanisme kerja intensif pemerintah dalam melaksanakan PUG diatur sebagai berikut. Yang pertama, penanggung jawab dan perumus kebijakan tentang PUG secara nasional dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Yang kedua, pelaksana PUG dilakukan oleh semua instansi pemerintah tingkat pusat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada kesetaraan dan keadilan gender. Yang ketiga, penanggung jawab operasional di tingkat daerah adalah gubernur atau bupati atau wali kota yang secara teknis dilaksanakan oleh biro atau bagian atau seksi yang menangani program pemberdayaan perempuan di daerah. Dan yang keempat, kerjasama antara institusi dan LSM melalui kelompok kerja untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi pelaksanaan PUG guna dilaporkan kepada bupati atau wali kota, gubernur, dan presiden. Selanjutnya, untuk melakukan pemantauan serta evaluasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama dapat dipertanggungjawabkan, yang kedua tepat waktu, yang ketiga sederhana, yang keempat transparan, yang kelima dapat dipercaya dengan data yang valid, yang keenam menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin, yang ketujuh adanya indikator dan tolok ukur, yang kedelapan prakondisi dan komponen kunci PUG telah ada, yang kesembilan perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber daya, fasilitas, dan pelayanan kegiatan. Yang ke-10, para staf, mitra kerja, dan kelompok sasaran baik perempuan maupun laki-laki telah berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta dalam pelaksanaan program. Dan yang ke-11, kinerja kegiatan staf telah responsif gender. Pelaksanaan PUG juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengerusamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Untuk mendukung implementasi PUG, diperlukan anggaran yang responsif gender. Oleh karena itu, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga dan penyusunan penelaahan pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2010. Terakhir, untuk mempercepat pelaksanaan PUG, dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengerusamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender atau PPRG pada tanggal 1 November 2012. Surat edaran tersebut dikeluarkan mengingat selama ini masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan dalam implementasi PUG. Untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 050-6199-SC tanggal 10 September 2013 yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia. Angka 2 SE Mendagri ini memerintahkan pembentukan Sekretariat PPRG daerah yang harus direalisasikan paling lambat Minggu 1 Oktober 2013. Selanjutnya, dinyatakan bahwa gubernur memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten atau kota berkaitan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG dan melaporkan pelaksanaan PPRG di kabupaten atau kota dengan menggunakan format pelaporan yang terdapat dalam lampiran surat edaran tersebut. Pengaruh utama gender PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Kita ambil kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat permasalahan utama di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Untuk mengurangi ketimpangan gender, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan 4 strategi utama, yaitu regulasi, kelembagaan, perencanaan penganggaran, dan strategi percepatan. Sedangkan terlaksananya indikator gender dapat dilihat dari pencapaian indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. Indeks komposit IPG sama persis dengan indeks pembangunan manusia IPM, yaitu derajat kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ekonomi yang terpilah antara laki-laki dan perempuan. Untuk dari sisi kebijakan dari Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, beberapa peraturan telah diterbitkan dari Pergub DI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Gender atau PPRG, sampai dengan beberapa surat edaran baik dari Gubernur maupun Kepala Bapeda selaku Kepala Pokja PUG yang intinya mengamanatkan bagi semua SKPD di lingkup Pemda DIY melakukan PPRG dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat atau BPPM juga telah melakukan pelatihan dan pendampingan PPRG bagi semua SKPD.